Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Empu Badatu dan pasukannya telah berhasil masuk ke istana dengan memecahkan pintu gerbang. Pasukan Badatu mengalir seperti air banjir bandang dan bertemu dengan prajurit Singosari hingga terjadi pertempuran yang amat sengit. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ternyata Empu Badatu sendiri yang terdapat di antara pasukannya berusaha untuk dapat tampil di lapisan terdepan. Kematian yang disebarkan oleh tangan dan senjata para senopati Singosari membuatnya sangat marah. Namun sorak para prajurit itu membuatnya menjadi semakin marah lagi. Dengan lantang maka ia pun kemudian berteriak, "Kita maju terus! Kita bakar istana seisinya." Namun sementara itu pasukannya yang berada di belakang yang masih belum dapat masuki pintu gerbang karena mereka masih berdesaan, sementara ujung pasukannya masih tertahan oleh prajurit Singosari, harus memalingkan arah pertempuran. Dari arah belakang, prajurit Singosari yang bersorak-sorak itu telah datang menyerang. Bukan saja sekedar menyerang ekor pasukan Empu Badatu, tetapi oleh ketidaksabaran maka sebagian dari mereka telah memanjat dinding dan memasuki halaman dari sebelah menyebelah. Ranggawuni dan Maisa Cempaka yang berdiri di pendopo istananya menarik napas dalam-dalam. Di halaman istana itu kemudian telah mengalir meloncati dinding prajurit-prajurit Singosari yang segera terjun karena pertempuran yang semakin sengit. Mereka tidak lagi mengikat diri dalam kelompok-kelompok masing-masing, sehingga pertempuran itu benar-benar merupakan perang bubuh. Setiap orang berada di antara kawan dan lawan, batas medan semakin lama menjadi semakin kabur. Namun prajurit-prajurit Singosari yang kemudian memenuhi halaman itu kemudian membuat selapis pertahanan yang tidak akan tertembus oleh pasukan Empu Badatu. Sementara para senopati masih saja bertempur menyebar maut. Tetapi kehadiran prajurit-prajurit Singosari itu agaknya benar-benar telah merubah keseimbangan pertempuran di halaman itu. Para prajurit yang menyerang pasukan Empu Badatu di luar pintu gerbang istana telah memancing mereka menyebar di luar halaman, sementara yang berada di dalam halaman pun telah tertahan oleh pertahanan yang berlapis-lapis dari prajurit-prajurit Singosari yang telah memasuki halaman itu. Empu Badatu yang semula menyangka bahwa ia akan dapat mencapai istana dan membakarnya menjadi abu, sangat cemas menghadapi perkembangan keadaan. Prajurit Singosari baginya terlalu cepat hadir, sehingga rencananya telah rusak karenanya. Meskipun demikian, dengan suara yang menggelegar, ia masih meneriakkan aba-aba untuk membakar istana yang tinggal beberapa puluh langkah saja. "Kalian dapat memaksa diri menjangkau istana itu," teriak Empu Badatu. Namun pasukannya benar-benar sudah tertahan. Mereka tidak dapat lagi memaksakan diri untuk menggeser medan karena prajurit Singosari justru mulai mendesak mereka surut kembali ke pintu gerbang. Sementara prajurit Singosari yang berada di luar telah menekan pasukan yang tersisa di depan pintu gerbang dengan kekuatan yang semakin lama semakin besar. Dalam pada itu, selagi pertempuran bagaikan membakar kota raja, Maisa Bungaran tidak sabar lagi menunggu perkembangan keadaan di luar pintu gerbang. Ia pun kemudian meloncat masuki halaman dan berada di antara para prajurit yang berlapis-lapis.
Tapi Maesa Bungaran tidak mau sekedar menunggu. Ia pun kemudian menyusuri arena dan mencoba menyusup masuk mendekati Empu Baladatu yang mulai mengamuk. Ketika ia melihat Maesa Agni, Witantra, dan Mahendra beserta para senopati yang lain mengamuk seperti orang yang sedang buru, maka ia pun segera menempatkan dirinya sehingga pada geseran berikutnya ia menjadi semakin dekat dengan Empu Baladatu. "Anak setan itu sudah berada di sana," geram Empu Baladatu. Namun ia sadar bahwa ia memang harus berdiri berhadapan dengan anak muda yang seakan-akan sedang menyongsongnya itu. Maesa Bungaran tidak dapat ditahan lagi oleh siapapun. Dengan marah ia menyibak kawan dan menyingkirkan lawan dengan senjatanya untuk dapat mencapai Empu Baladatu di antara mereka. "Anak iblis, kapan kau mendengar bahwa pasukanku telah berhasil masuk ke kota raja?" teriak Empu Baladatu. "Kelicikanmu telah tercium oleh seluruh medan," sahut Maesa Bungaran. "Dan aku berusaha menyongsongmu, ternyata aku hampir terlambat. Persetan dengan pigoanmu. Kau kira prajurit Singosari tidak licik dengan menyembunyikan diri di pedukuhan-pedukuhan sehingga mengaburkan penilaianku atas kekuatan kalian? Padukuhan-padukuhan yang dihuni oleh para petani itu telah kalian kosongkan dan kalian isi dengan prajurit-prajurit yang tersamar. Itu bukankah juga licik? Manakah yang lebih licik dari sikap kami yang jantan memasuki kota raja dari pintu gerbang?" Maesa Bungaran yang marah menjadi semakin marah. Dengan mengacungkan senjata, ia menjawab, "Tetapi kau harus menebus kebodohanmu ini dengan taruhan yang sangat mahal. Seluruh pasukanmu akan musnah dan kau sendiri tidak akan dapat keluar dari halaman istana ini. Kau memang banyak bicara. Sadarilah bahwa mumpung kau masih hidup, aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar akan menyobek mulutmu dengan senjata." Maesa Bungaran tidak menjawab. Ia sudah berhadapan dengan Empu Baladatu sehingga senjata mereka pun mulai berputaran. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Maesa Bungaran yang dilandasi oleh kemarahan segera telah meningkatkan pertempuran itu sampai tataran ilmunya yang tertinggi. Meskipun demikian, ia melakukan dengan penuh kesadaran. Ia tidak segera kehilangan akal betapapun kemarahan bagaikan mencekik lehernya sehingga dadanya menjadi sesak. Tetapi ia tetap mempunyai perhitungan dan pertimbangan yang bening menghadapi lawannya yang kuat, tangguh, namun kadang-kadang licik. Pertempuran antara Maesa Bungaran dan Empu Baladatu itu pun segera meningkat semakin seru. Sejalan dengan keadaan medan seluruhnya, semakin lama prajurit Singosari pun jumlahnya menjadi semakin bertambah. Yang memasuki halaman istana dengan memanjat dinding menjadi semakin banyak pula, sehingga akhirnya pasukan Empu Baladatu benar-benar telah membentur bendungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Pertempuran antara Maesa Bungaran dan Empu Baladatu itu pun segera meningkat semakin seru, sejalan dengan keadaan medan seluruhnya. Semakin lama prajurit Singosari jumlahnya menjadi semakin bertambah. Namun dengan demikian maka halaman istana Singosari yang luas itu menjadi tempat pembantaian yang mengerikan. Mayat berserakan membujur lintang. Jika dalam kehidupan sehari-hari setiap orang menghormati mayat dimanapun mereka menjumpainya, maka di medan perang mayat yang bertebaran telah terinjak-injak kaki. Bahkan mereka tidak sempat menolong kawan dan apalagi lawan yang terluka, yang masih mempunyai harapan untuk hidup meskipun sudah tidak berdaya. Dan suasana kacau di pertempuran itu agaknya telah mempercepat kematian yang sebenarnya masih mungkin dihindarkan. Ronggowuni dan Maesa Cempaka menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang pedih. Ia melihat dua pihak yang saling berbunuhan, dan kedua belah pihak adalah rakyat Singosari sendiri. Pengkhianatan itu telah menuntut tebusan yang mahal sekali, desis Maesa Cempaka.
Ranggawuni menarik napas dalam-dalam, katanya, "Ini adalah satu pengalaman yang paling pahit dalam hidup kita. Bagaimanapun juga kita tidak dapat melontarkan kesalahan seluruhnya kepada Empu Badatu. Jika pemerintahan berjalan tanpa cacat, maka pengaruhnya tidak akan dapat meluas dengan cepat. Karena itu kita harus melihat kepada kekurangan itu." Maisa Cempaka mengangguk. Ia pun menyadari bahwa pengaruh buruk itu tidak akan dapat berkembang pesat jika rakyat Singosari tidak dikecewakan oleh beberapa kepincangan yang tidak disadari oleh para pemimpin pemerintahan. Namun sementara di halaman istana yang luas itu terjadi pertempuran sengit. Dua orang telah berpacu dengan kencangnya meninggalkan daerah yang sedang dibakar oleh peperangan. Dengan dada yang berdebar-debar, keduanya berusaha untuk segera menghadap Linggopati di Mahibit. Perjalanan yang cukup panjang itu harus segera mereka lewati. Mahibit tidak boleh terlambat. Justru pada saat yang paling parah bagi prajurit Singosari, pertempuran di Kota Raja itu telah menelan banyak sekali korban. Bukan saja di pihak Empu Badatu, tapi juga di pihak prajurit Singosari sendiri. Jika pertempuran itu berakhir, siapapun yang menang, maka keadaannya tentu sudah parah sekali. Kedatangan pasukan Mahibit dengan darah yang masih segar akan mendapatkan kemenangan dengan mudah atas siapapun yang berada di Kota Raja, berkata salah seorang dari kedua orang yang sedang berpacu. Kawannya tertawa, katanya, "Adalah menyenangkan sekali hadir di Singosari bersama pasukan dalam keadaan seperti sekarang ini, pada saat sisa-sisa prajurit yang masih hidup sedang mengumpulkan mayat yang tindih menindih tidak terhitung jumlahnya. Kita datang untuk membuat mayat itu semakin menggunung." Kawannya pun tertawa pula, seolah-olah mereka akan mendapat kesempatan melihat suatu pertunjukan yang sangat menarik. Bahkan mereka akan ikut terlibat dalam pembunuhan yang akan memberi banyak kepuasan. Tentu tidak akan ada perlawanan yang berarti, desis salah seorang. Yang lain mengangguk-angguk. Ia pun membayangkan pula betapa mudahnya merebut Kota Raja. Kita tidak boleh terlambat. Kita harus menyiapkan pasukan dalam waktu singkat. Pertempuran itu akan selesai selambat-lambatnya sehari lagi. Kemudian di hari berikutnya, siapapun yang menang akan berusaha menyingkirkan mayat-mayat yang berserakan. Baru di hari berikutnya, mereka akan beristirahat. Nah, saat itu adalah saat yang paling baik untuk membantai orang-orang yang tersisa. Dengan harapan dan kegembiraan atas kemenangan yang akan dengan mudah dicapainya, maka keduanya berpacu terus tanpa mengenal lelah, sehingga perjalanan mereka pun rasa-rasanya menjadi semakin pendek. Dalam pada itu, pertempuran yang menyala di halaman istana menjadi semakin dahsyat. Namun sejenak kemudian, akhir dari pertempuran itu sudah mulai membayang. Maisa Agni yang melihat kehadiran Maisa Bungalan dan bahkan sudah berhasil menghentikan Empu Badatu, merasa bahwa tugasnya menjadi semakin ringan. Ketika teringat olehnya keadaan Singosari dalam keseluruhan, maka perlahan-lahan ia berusaha menghindar dari pertempuran. Agaknya keadaan tidak lagi terlalu gawat. Prajurit Singosari yang telah menyelesaikan lawan-lawannya di luar halaman sempat meloncat masuk karena mereka tidak mendapat tempat lagi di arena di luar pintu gerbang halaman istana. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, Maisa Agni melangkah mendekati Ranggawuni dan Maisa Cempaka yang masih berdiri bagaikan membeku di tempatnya. "Tuanku," sapa Maisa Agni. Ranggawuni menarik napas dalam-dalam. Kematian telah mencekam korbannya tanpa dapat dihitung lagi. Ranggawuni mengangguk. Hamba juga telah terlibat ke dalamnya, karena hamba tidak dapat membiarkan kematian itu justru menerkam para prajurit Singosari. Sekali lagi Ranggawuni mengangguk. "Tapi ini belum akhir dari segala, tuanku," berkata Maisa Agni kemudian. "Apa maksudmu, Paman? Apalagi yang kira-kira akan terjadi atas Singosari?" Maisa Agni lah yang kemudian menarik napas dalam-dalam. Dengan suara rendah ia berkata,
kita masih selalu diintip oleh Linggopati di Maibit. Ranggawuni dan Maesa Cempaka menjadi tegang. Bukankah sejak semula kita sudah memperhitungkannya, tuanku, berkata Maesa Agni. Sekarang kekuatan kita benar-benar telah lumpuh, desis Maesa Cempaka. Jika pada saat seperti ini mereka datang, maka kita tidak akan mampu berbuat banyak. Tidak seburuk itu, tuanku, jawab Maesa Agni. Di luar masih ada pasukan Empu Songondaru. Jika keadaan memaksa, pada saat ini pun pasukan itu akan datang. Kesalahan kita kali ini adalah bahwa kita tidak siap menghadapi keadaan, sehingga pasukan Empu Badatu dapat menerobos masuk dan korban jatuh tanpa batas. Kita semuanya berprihatin, jawab Maesa Agni. Namun justru karena itu maka hamba mohon agar beberapa penghubung dapat diperintahkan untuk memanggil prajurit-prajurit yang tersisa di daerah-daerah terpencil. Kekalahan Empu Badatu yang sudah membayang akan menghentikan semua perlawanan di daerah-daerah terpencil jika masih ada pengikut-pengikutnya. Ranggawuni dan Maesa Cempaka saling berpandangan sejenak. Tuanku, berkata Maesa Agni, menurut perhitungan hamba, pasukan Empu Badatu tentu akan segera dapat dikuasai. Ia sudah mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghancurkan kota raja, tetapi ia gagal. Prajurit Singosari berhasil menguasai keadaan meskipun agak terlambat. Apakah menurut perhitunganmu daerah-daerah terpencil itu sudah tidak akan berbahaya lagi? Untuk waktu yang singkat tidak, tuanku. Namun seterusnya masih harus ada penilaian lagi. Namun sementara ini hamba mohon agar mereka dapat menyegarkan kekuatan kita jika Linggopati benar-benar akan memanfaatkan keadaan ini. Adalah kurang wajar jika kita sepenuhnya menggantungkan diri pada pasukan Empu Songondaru, meskipun ia adalah orang yang dapat dipercaya, berkata Maesa Agni. Baiklah, berkata Ranggawuni. Jika pertempuran ini selesai dan prajurit Singosari benar-benar dapat menguasai keadaan, kita akan menyiapkan diri. Pasukan yang masih ada akan dikumpulkan untuk mendapat keterangan tentang tugas baru yang mungkin akan segera menyusul. Maesa Agni tidak menjawab, namun yang nampak di halaman itu telah membenarkan perhitungannya. Pasukan Empu Badatu telah jauh susut. Perlawanan mereka tidak lagi banyak berarti, sehingga pertempuran itu agaknya tidak akan berlangsung lama lagi. Ternyata bahwa perhitungan Maesa Agni tidak jauh menyimpang. Meskipun pasukan Empu Badatu masih berusaha melawan, tetapi kekuatan mereka tidak banyak berarti lagi. Di luar halaman istana maupun di luar halaman, bahkan yang bertebaran di jalan-jalan kota raja pun telah dapat dikuasai seluruhnya oleh para prajurit Singosari. Juga pasukan kecil yang berusaha memancing perhatian prajurit Singosari di luar kota raja telah seluruhnya dapat diatasi oleh Lembu Hampa. Karena itu maka pertempuran pun kemudian tinggal berkobar di sekitar pintu gerbang. Maesa Bungalan masih berhadapan dengan Empu Badatu tanpa menghiraukan orang lain, sehingga keduanya seakan-akan sedang terlibat dalam perang tanding. Pada saat-saat yang gawat bagi pasukan itulah Empu Badatu telah mendapatkan lawan yang tidak dapat diabaikannya. Bahkan kemudian terasa olehnya bahwa anak muda itu memiliki tenaga yang kuat dan tidak segera susut betapapun ia mengerahkan kekuatannya. Dengan demikian maka Empu Badatu tidak dapat mengingkari lagi bahwa umurnya pun ikut serta menentukan akhir pertempuran itu. Betapapun ia memiliki ilmu yang semakin meningkat, tetapi berhadapan dengan kemampuan yang seimbang, maka ia merasa bahwa umurnya tidak lagi dapat diajak bicara. Di saat-saat Maesa Bungalan masih segar, meskipun keringat mengalir di seluruh tubuhnya, Empu Badatu merasa bahwa kekuatannya mulai susut. Ketika warna cerah membayang semakin jelas di langit, terasa bahwa tenaga benar-benar telah terperas habis. Ia mulai dapat memandang wajah lawannya dengan jelas. Wajah anak muda yang keras seperti batu padas yang basah oleh karena keringat.
Namun dengan demikian, maka jelas pula lah nampak oleh Empu Badatu mayat yang terbujur lintang berserakan di halaman. Matahari yang mulai manjat langit masih menyaksikan betapa Maesa Bungalan dan Empu Badatu bertempur dengan sengitnya. Sementara para prajurit sudah hampir menguasai lawan mereka sepenuhnya. Tetapi ketika beberapa orang prajurit mengepung Empu Badatu, maka Maesa Bungalan berkata lantang, "Aku sedang perang tanding." Tidak seorang pun yang berani membantunya. Setiap bantuan tentu dianggap sebagai suatu penghinaan bagi Maesa Bungalan yang sedang bertempur melawan Empu Badatu di panasnya cahaya matahari pagi. Namun ternyata bahwa tenaga Empu Badatu benar-benar telah terperas habis, sehingga ia merasa semakin sulit untuk mengimbangi serangan-serangan Maesa Bungalan yang datang membadai. Tapi bagaimanapun juga Empu Badatu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Itulah sebabnya maka ia masih juga menunjukkan bahwa ia mampu bergerak cepat dan mempunyai tenaga serangan yang mematikan. Maesa Bungalan yang masih muda mempergunakan keadaan itu sebaik-baiknya. Napasnya yang masih teratur dan tenaganya yang masih lebih segar dari lawannya. Betapapun ia sudah memerasnya, memberikan lebih banyak kemungkinan dari Empu Badatu. Selagi pertempuran seorang melawan seorang itu masih berlangsung dengan sengitnya, para prajurit Singosari benar-benar telah menguasai keadaan. Para pengikut Empu Badatu benar-benar telah dapat dikalahkan. Selain yang terbunuh, maka sebagian dari mereka telah melepaskan senjata mereka dan menyerah. "Anak buahmu telah habis, Empu," dengan suara dari luar medan. "Jangan ganggu orang tua itu," Maesa Bungalanlah yang menyaut. Tetapi jawaban itu telah menghina Empu Badatu, maka ia pun berteriak, "Apa peduliku dengan orang-orang licik dan pengecut itu?" Tetapi ternyata yang muncul di pinggir arena adalah Maesa Agni. Dengan wajah yang berkerut-kerut, ia mendekati kedua orang yang sedang bertempur, bahkan seolah-olah tidak menghiraukan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang pilih tanding. Maesa Agni berdiri dengan tenangnya. Sekali lagi ia berkata, "Apakah tidak sepantasnya pertempuran ini diakhiri? Anak buah Empu Badatu sudah tidak ada seorang pun lagi." Maesa Bungalan mengerutkan keningnya. Tetapi setelah ia mengetahui bahwa yang mengucapkan kata-kata itu adalah Maesa Agni, ia tidak berani menyaut apalagi membentak. Empu Badatu mandang Maesa Agni sejenak. Dengan geram ia berkata, "Kau akan ikut bertempur bersamanya? Cepat, aku bunuh kalian berdua bersama-sama." Maesa Agni menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kadang-kadang orang tua masih saja merindukan masa lampaunya, masa kejayaannya. Tapi masa itu sudah lewat, Empu. Umurmu tidak lebih muda dari Maesa Bungalan, sehingga karena itu maka kesempatanmu pun tidak sama dengan lawanmu yang masih muda itu." "Persetan!" Empu Badatu berteriak sambil menghentakkan senjatanya. Tapi serangannya itu bukannya serangan yang dapat memberikan tekanan pada kata-katanya. Empu Badatu benar-benar telah mengerahkan segenap tenaganya. Namun demikian, Empu Badatu benar-benar seorang yang keras hati. Tidak terpikir sama sekali olehnya untuk menyerah. Betapapun keadaannya, maka ia sudah bertekad untuk bertempur.